Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala manittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Khairu tahiyah fil alam. Tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama belajar kembali, dapat sama-sama bertafakuh fiddin lagi, dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita hidayah untuk hal itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda seluruh alam, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau yang belum pernah kejomin tapi terkenal sebagai Al-Amin. Ya, gitu. Kemarin kita sempat belajar tentang Nabi Nuh, sempat membahas tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah Rasul yang pertama. Bukan Nabi yang pertama, tapi Rasul yang pertama. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Nabi itu nggak membawa risalah baru, nggak ada pembaharuan risalah dari apa yang ada sebelumnya. Kalau misalkan Rasul itu membawa risalah baru, kayak Nabi Musa itu ada risalah baru. Tapi Nabi Daud, walaupun Nabi Daud ini megang kitab, diturunin kitab sama Allah, kitab Zabur, tapi dia bukan Rasul, dia nggak membawa pembaharuan dalam syariat. Jadi agamanya Nabi Daud itu syariatnya masih ngikutin syariatnya Nabi Musa, begitu. Lalu apa isi kitab Zabur? Isi kitab Zabur itu adalah doa-doa dan zikir, begitu. Nah, lalu bagaimana Nabi Nuh ini? Nabi Nuh kemarin kita udah bahas, Nabi Nuh ini usianya ratusan tahun, 1000 kurang 50 tahun kalau dalam Al-Quran. Beliau mendakwahi kaumnya itu selama ratusan tahun lamanya. Dan yang ikut dengan Nabi Nuh hanya segelintir orang. Dari generasi ke generasi Nabi Nuh udah mendakwahkan mereka, tapi hanya segelintir orang yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Makanya doa Nabi Nuh kepada Allah saat udah benar-benar putus asa, ya Allah jangan tinggalkan di bumi ini orang kafir, habisin aja semua. Kenapa? Karena mereka hanya akan melahirkan keturunan-keturunan yang kafir. Itu kealaman sama Nabi Nuh. Ketika satu generasi hilang, ada generasi baru. Nabi Nuh ini berharap bahwa mudah-mudahan generasi ini bisa didakwahi. Ternyata mereka mewarisi kekafiran bapak-bapak mereka. Gitu. Makanya kata Nabi Nuh, ya Allah jangan tinggalin di bumi ini orang-orang kafir. Karena mereka hanya mewariskan kekafiran bapak mereka. Nah, begitu. Banyak banget terjadi perdebatan panjang antara Nabi Nuh dan kaumnya. Ini kaumnya sendiri juga gak kayak kaum Nabi Muhammad ya. Bukan waktu zamannya atau kaum Nabi Musa. Kaumnya Nabi Nuh waktu zamannya Nabi Nuh ada, itu udah berganti generasi gitu. Beda sama Nabi Muhammad deh. Nabi Muhammad waktu sang Nabi masih ada, itu cuma 1 atau 2 generasi. Tapi Nabi Nuh beda, itu udah bergenerasi-generasi, udah ganti-ganti gitu. Segala cara udah dilakuin. Terjadi perdebatan panjang. Sehingga kata Nabi Nuh terakhir kepada Allah udah benar-benar putus asa, minta dihilangin. Allah kabulin. Kata Allah apa? Wasnal fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibna fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kata Allah, buatlah bahtera, buatlah perahu besar dengan pengawasan kami, dengan pantauan kami, dengan bimbingan kami. Wala tukhatibna fil ladzina zalamu. Dan jangan jangan ngomongin kepadaku, jangan ngobrol kepada kami tentang orang-orang zalim. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Udah dapat wahyu itu, ternyata apa yang terjadi? Ujian belum selesai. Ujian masih berlanjut. Walaupun udah ada kabar gembira nih dari Allah. Ternyata waktu Nabi Nuh ngebuat kapal,
Nabi Nuh diketawain, Nabi Nuh tetap diejek. Katanya orang gila ini, masa buat kapal di atas gunung, masa buat kapal jauh dari laut. Benar-benar udah gila ini Nabi Nuh. Nah, kata Nabi Nuh apa? In taskharu minna, kalau kalian kalau kalian mencela kami, menghina kami, maka kami akan menghina kalian. Kama taskhurun, seperti apa yang kalian hinakan kepada kami. Gitu. Dan saat benar waktunya ada dekat, Nabi Nuh itu diperintahkan untuk memasukkan semua hewan berpasang-pasangan gitu, semuanya berpasang-pasangan. Walaupun nanti dalam keterangan kitab-kitab samawi yang lain, tapi walau alam ya, itu bukan berpasang-pasangan, ada dilebihin sedikit. Yang gak boleh diapa-apain itu semuanya ada berpasang-pasangan, tapi yang dilebihinya ini sebagai stok makanan, baik untuk binatang yang ada di dalam kapal ataupun untuk manusia yang ada saat ketika itu. Tapi Allah alam ya, kalau di Al-Quran sebutnya di berpasang-pasangan. Bahkan kalau dilihat di hadis mursal, ada hadis mursal, suatu keterangan di hadis mursal, katanya semuanya berpasang-pasangan. Cuma kayak gimana sapi bisa hewan-hewan ternak itu bisa aman ketika ada di sana, ketika masuk kapal Nabi Nuh, sementara di sana juga ada hewan buas. Hewan buasnya sama Allah dijinakin, singanya sama Allah dikasih demam gitu. Dan ketika tikus makanin persediaan makanan di sana, sama Allah singanya suruh bersin, lalu muncul makhluk baru namanya kucing. Allahu a'lam bishawab ya. Walaupun ini hadis, tapi hadisnya mursal, kita nggak bisa megang sepenuhnya. Terserah mau percaya mau enggak, ini cuma sebagai keterangan doang. Ini yang diceritain di kitab Qasar Islamiyah oleh Ibnu Katsir ya. Yang lebih menyedihkannya lagi ketika Farrot tanur di sini ada yang bilang tanur di waktunya waktu fajar, bukan, ada yang bilang ketika tungku buat masak itu mengeluarkan air, yang maksud tanur di sini. Tapi Allah alam bisa. Wa farrot tanur, ketika farrot tanur maka naik ke perahu itu, ke bahtera itu, semuanya naik. Yang paling menyedihkan lagi di sini apa? Si Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh apa? Naik sini nak, anakku sini naik. Kata Kan'an sendiri apa? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Katanya enggak mau, saya bakal naik ke gunung aja. Saya bakal naik ke gunung tertinggi agar menyelamatkan saya dari air banjir. Kata Nabi Nuh apa? Hari ini gak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali siapa yang ia rahmati. Langsung tiba-tiba ada ombak besar kayak gunung-gunung memisah keduanya. Sedih di sana Nabi Nuh. Lalu bagaimana? Nabi Nuh ngomong ke Allah, ya Allah, berdoa, ya Allah, engkau berjanji bahwa engkau akan menyelamatkan keluarga saya, itu anak saya, ya Allah. Gitu. Anaknya si Kan'an tenggelam. Lalu kata Allah apa? Innahu laysa min akhik. Dia bukan keluargamu. Jadi keluarga yang dimaksud Allah di sini itu bukan keluarga biologis, bukan keluarga sedarah, tapi keluarga di sini keluarga si iman. Allahu a'lam bishawab ya. Walaupun kita ngelihat perjuangan para nabi itu benar-benar berat, tapi nggak ada namanya set ending buat mereka yang berjuang di jalan Allah. Apalagi para nabi. Walaupun kita ngelihatnya Nabi Zakaria dibunuh dan banyak para nabi lain dibunuh, mereka nggak mati, mereka itu hidup, cuma kita nggak bisa ngelihatnya. Gitu kan dalam Al-Quran, kita nggak bisa melihatnya. Mereka hidup dalam kebahagiaan di alam lain, kita yang nggak bisa melihatnya. Allahu a'lam bishawab. Itu yang Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran ya. Nggak ada namanya kesengsaraan buat orang yang berjalan di jalan Allah. Sesulit apapun pasti Allah tolong, pasti Allah bantu. Tapi kitanya harus sabar, dan kitanya harus percaya. Dan lihat Nabi Nuh, walaupun segitu besarnya perjuangan beliau,
akhirnya apa? Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan mengazab orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang dakwahnya. Gitu. Biarkan Allah memainkan perannya. Jangan meminta disegerakan dan jangan meminta dipercepat segalanya. Ya, bahkan kalau kita sering baca Al-Quran, kita bakal ngelihat ketika para nabi diminta oleh kaumnya, mana azab yang kamu janjikan kepada kita? Nah gitu kata kaumnya. Kata nabinya apa? Sesungguhnya saya juga menunggu azab yang akan ditimpakan kepadamu. Kita sama-sama menunggu ketika yang benar dinaikkan dan yang jahat dijungkir balikan. Ya, Anda nggak menjudge siapapun. Kita ngelihat Qasas Anbiya sebagai ibrah buat kita, sebagai itu buat kita, pelajaran buat kita. Karena sejatinya semua yang ada di dunia ini gak bakal jauh beda dari apa-apa yang ada di zaman dulu. Udah apa yang ada di Al-Quran itu udah ada role modelnya. Kenapa Allah menceritakan seperti ini di Al-Quran? Karena bakal ada kemiripan yang bakal kita lalui dari semua itu. Ya, walaupun gak mirip benar-benar 100%, tapi ada hal-hal yang sama gitu yang dilalui para nabi, yang kita juga merasakannya, yang mereka orang-orang soleh dilalui oleh orang-orang soleh, kesulitan-kesulitan dan ada rintangan-rintangan, kita juga merasakannya. Ada 1-2 yang sama. Makanya Allah ngomong dalam Al-Quran dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, semuanya itu udah ada role modelnya. Makanya insana aksaru saing jadala. Tetapi manusia lebih banyak bertentang, banyak mendebat atas kebenarannya. Allahu a'lam bishawab. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah untuk terus istiqomah dalam hal kebaikan. Lastu bihasanan minkum wa lastu bi khairin minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.